Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, roda kehidupan terus berputar. Banyak cerita dan episode yang dilewati pada setiap fasenya. Ada sedih, ada senang, ada derita, ada bahagia, ada kesempitan, tentu saja ada kelapangan. Nah, memang seperti itulah kehidupan. Namun satu hal yang seharusnya tidak pernah berubah pada diri kita, yaitu hati yang selalu tenang dan tetap teguh dalam kebenaran. Dan sebagaimana yang kita yakini, ketenangan adalah karunia Allah yang hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman. Nah pemirsa, sudah tahu cluenya ya? Jadi insya Allah hari ini kita akan mengkaji tema yang selalu menarik terkait hati tenang anti galau. Dan seperti biasa saya tidak sendirian, sudah hadir bersama saya di studio ada Ustadz kesayangan kita semua, Ustadz Hilman Fauzi. Assalamualaikum Pak Hilman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Lama loh nggak ketemu loh, Masya Allah. Alhamdulillah sehat walafiat. Mudah-mudahan juga pemirsa CNN Amin. semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih sudah hadir kembali di studio Gapai Kemuliaan. Hari ini kita belajar, ini specialty-nya Ahilman, hati ya. Karena kayaknya makin kesini Ahilman, urusan hati itu semakin semakin penting. Iya. Karena problem dan tantangannya juga semakin banyak. Nanti Iya. insya Allah kita akan bahas ya. Baik. Nah bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda, boleh teks, boleh video, melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung pada Ustadz Hilman melalui sambungan Zoom yang nanti akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Hilman. Iya. Ya, kita tahu lah ya, hidup itu kan memang hakikatnya setelah ngaji sama Ustadz Hilman kan hidup memang pada hakikatnya adalah ujian. Senang, sedih, ya bergantilah gitu. Tapi kan pada akhirnya saya itu juga belajar bahwa kita itu nggak bisa minta, ya Allah jangan berikan saya ujian. Nggak bisa, karena ya itu tadi hakikatnya. Tapi bagaimana ketika menghadapi ujian, hati itu senantiasa tenang. Nah, tapi permasalahannya Hilman, bagaimana sih sebenarnya menjaga supaya hati itu tetap konsisten, tetap istiqomah menghadapi semua ujian, baik suka maupun duka ini dalam keadaan tenang. Tafadhol. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Mudah-mudahan kita semua di pagi ini Allah berikan ketenangan dan kelembutan dalam hatinya, dan tentunya kita berharap semoga kebersamaan kita mengundang ridho, rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bicara tentang hati, memang di antara unsur yang Allah titipkan kepada seorang manusia yang membedakan manusia dengan makhluk yang lainnya adalah hati. Dalam bahasa Arab, hati itu disebut dengan qalbun. Qalbun itu berasal dari akar kata qallaba yuqallibu. Artinya sesuatu yang mudah terbolak-balik. Jadi yang namanya hati itu adalah satu unsur di dalam tubuh kita yang memang mudah terbolak-balik. Dan ternyata saking pentingnya kita membahas tentang hati, ternyata hati itu menentukan seperti apa keadaan kita. Bahkan kata Nabi SAW, di dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Iya. Yang jika segumpal daging ini baik, maka baik seluruhnya. Dan jika segumpal daging ini buruk, maka buruk seluruhnya. Apa itu? Ala wahyal qalb. Ketahuilah, itu yang namanya hati. Maka tadi pertanyaannya, Ahilman, yang namanya kondisi hati itu bisa terbolak-balik, bisa berubah. Bahkan kalau kita turunkan sedikit Bamila, setidaknya di dalam diri manusia itu akan bertemu 3 jenis hati. Yang pertama, ada yang disebut dengan hati yang selamat, hati yang tenang. Bahasa Arabnya qalbun salim. Yang kedua, ada yang disebut dengan hati yang berpenyakit, disebut dengan qalbun marid. Dan ada yang ketiga, hati yang mati, disebut dengan qalbun mayyit. Qalbun salim, qalbun marid, qalbun mayyit. Nah tentu pertanyaannya, dari 3 jenis hati itu, hati yang mana yang kita inginkan? Pasti kita semua berharap qalbun salim, hati yang selamat, hati yang tenang, hati yang lembut. Nah sekarang gimana caranya? Di dalam Al-Quran, kalau mau bicara hati yang tenang itu, satu jawabannya. Ada di surat
Ar-Ra'd ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan berzikir kepada Allah hatimu akan menjadi tenang. Berarti sekarang pertanyaannya, apa yang membuat orang hatinya nggak tenang? Coba dicek. Barangkali ada hubunganmu dengan Allah yang sedang tidak baik-baik saja. Mungkin hatimu yang tidak yakin ke Allah. Mungkin cara pandangmu yang tidak paham seperti apa kebaikan Allah dalam hidupmu. Mungkin cara sikapmu yang belum sesuai dengan ketentuan dan kehendaknya Allah. Intinya adalah karena jauh dari Allah membuatmu tidak menemukan ketenangan dalam hati. Karena rumus ketenangan hati itu adalah saat engkau makin ingat dengan Allah. Bizikrillah tatmainnul qulub. Jadi kuncinya itu sudah jelas ya. Sudah jelas. Di Al-Quran pun kalau mau tenang ya udah dekat dengan Allah, Dekat dengan ingat Allah. dengan Allah. Ingat dengan Allah. Oke. Jadi kalau misalnya nanti kita menghadapi situasi kecemasan, gelisah gitu. Tapi kan untuk kemudian misalnya ya, dalam kondisi kita mungkin ya itu tadi sudah jauh dari Allah begitu ya. Fasenya ini kita memulainya kan dalam kondisi kita jauh. Oke. Langsung kita mungkin dihadapkan dengan situasi yang nggak menyenangkan gitu ya. Menggerakkan hati itu kan juga perlu effort ya. Betul. Untuk betul. untuk dekat lagi Betul. sama Allah itu kan juga butuh effort ya. Betul. Saya ingin coba bertanya kepada Mbak Mila Oke. ya dan juga pemirsa. Ini sekaligus survei. Oke, sampai. Aduh, Kira-kira agak sikap ngeri-ngeri kita, sedap ini. iya, kita tuh sikapnya udah diletakkan pada yang Allah inginkan atau Iya, tidak. iya. Misal, kalau Mbak Mila punya masalah, kira-kira pikiran kita lebih banyak dihabiskan mikirin Allahnya atau mikirin masalahnya? Ini sejujurnya honestly pasti kita akan lebih fokus mikirin masalahnya. Setuju ya? Setuju. Let's say misalnya pemirsa, ditakdirkan oleh Allah ada orang yang menyakiti kita. Yang kita pikirin Allahnya atau orang yang menyakiti kitanya. Aduh, kadang-kadang kita habiskan untuk mikirin orang yang nyakitin Pasti kita banyak lebih mikir orang yang nyakitin kita. Nah, pada sisi ini aja udah salah Udah letaknya salah, gitu. Oke. Memulainya aja udah salah Iya. gitu ya. Meresponnya aja udah salah gitu ya. Coba kalau misalnya izin, kalau kita punya masalah, oke lah kita nggak bisa pungkiri, pasti yang namanya masalah kepikiran dong. Tapi boleh nggak kita geser gitu loh? Nah gitu ya. Paradigmanya jangan ke masalah gitu. Porsinya banyakin ke Allah. Ke Allah. Nah kalau Allah yang dipikirkan dari masalah yang kita hadapi, kita tuh akan selalu menemukan cara pandang yang lebih positif dengan hidup. Ya. Ya. Contoh, kita ditimpa dengan musibah. Kalau mikirin musibahnya capek kan? Banget. Kita akan berpikir, kok saya dapat musibah begini? Salah saya apa? Gitu kan? Nah itu wajar, iya betul. Kok dunia seakan gak adil ya sama saya? Gitu. Itu kan ucapan-ucapan yang sering terlontar. Iya, betul. Ya, di tengah-tengah kita. Coba sekarang kita geser gitu loh. Mikirnya ke Allah. Misal, ya Allah, hamba tertimpa musibah seberat ini. Tapi hamba yakin ya Allah, tidak ada satu musibah pun yang terjadi dalam diri hamba illa biiznillah, kecuali ini atas izin Allah. Surat At-Taghabun ayat 11. Coba kalau mikirnya gitu, kita akan jauh lebih lapang gitu loh. Betul. Iya gak sih? Karena Allah gak mungkin gak baik sama hambanya. Allah gak mungkin menyakiti hambanya. Di balik sesuatu yang menyakitkan pun kita percaya, pasti setelah ini ada kebaikan yang Allah titipkan untuk kita. Nah fase itu kan memang butuh waktu Butuh gitu. waktu dan berat juga ya. Dan memang berat. Untuk bisa di level yang kita terima gitu ya. Betul. Kita yakin bahwa Allah itu nggak mungkin zolim sama kita. Itu Betul, kan, betul. Iya. Maka saat ditanya apa khasiat dan cara hati orang tenang itu ya ingat ke Allah. Baik. Nah salah satu ingat ke Allah itu adalah dengan sikap-sikap yang bisa kita hadirkan. Nah gimana caranya? Nanti kita kita akan akan bahas. bahas. Kita harus jeda dulu. Masya Allah. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah jeda yang satu ini. Tetaplah bersama kami.
Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Hati Tenang Anti Galau. Nah, Ahilman, tadi di segmen pertama kita sudah membahas ya bahwa sebenarnya kunci dari hati yang tenang adalah kalau kita bidzikrillah gitu ya. Jadi kita ingat terus kita dekat sama Allah. Tapi prosesnya kan juga nggak ujuk-ujuk kita bisa seperti itu. Tapi harus ada sikap-sikap yang kita hadirkan sebagai prasyarat bahwa kita bisa dekat dengan Allah. Hati kita juga bisa pada akhirnya tenang. Apa saja sikap yang harus dihadirkan ini? Ahilman. Iya. Sebelum kita bicara tentang sikap-sikap apa yang perlu dihadirkan, kita perlu juga mengakui dan memahami yang namanya gelisah, sedih, itu sesuatu yang lumrah saja gitu ya. Sebagai manusia biasa tentu mengalami suasana hati sedih, gelisah itu wajar. Ya. Makanya sering Ahilman sampaikan, sedih itu boleh. Yang tidak boleh adalah berlebihan dalam kesedihan. Gelisah juga boleh, yang tidak boleh adalah berlebihan dalam kegelisahan. Galau juga boleh, yang tidak boleh adalah berlebihan dalam kegelisahan. Kenapa? Ketika hati ini ruangnya diisi berlebihan dengan suasana yang tadi, akan membuat hati ini jadi lupa ke Allah gitu. Hati ini nggak bisa menemukan kebaikan yang Allah titipkan di balik rasa sedih, rasa galau yang kita rasakan. Maka pentingnya kita belajar untuk lebih dekat ke Allah. Belajar untuk selalu ingat kepada Allah dan belajar untuk selalu tambah yakin kepada Allah. Nah, apa sikapnya yang perlu hati ini miliki agar kita bisa lebih tenang? Setidaknya ada 4 sikap. 4 ini saya buat dalam singkatan yang lebih pendek lah. Ya. Supaya mudah diingat ya. Supaya mudah diingat. Jadi sikapnya ada 4. RISS. RISS. Oke. Oke ya. RISS. Yang pertama sikapnya adalah R, ridho. Ridho. Oke. Jadi atas semua apapun yang terjadi dalam hidup kita belajar ridho. Belajar nerima segala ketentuan yang Allah hadirkan itu. Kenapa? Karena kita semua akan bisa mendapatkan ridho Allah kalau kita ridho dengan ketentuan Allah. Maka di dalam surat Al-Fajr Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Perhatikan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, duhai hamba-hambaku yang berjiwa tenang. Itu yang disapa, yang dipanggil adalah hamba yang berjiwa tenang. Apa balasan dari Allah bagi seorang hamba yang jiwanya tenang itu? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepadaku, kepada Tuhanmu, dengan keadaan apa? Dengan keadaan kamu ridho dan Allah meridhoinya. Berarti ini rumus. Kalau kita ingin mendapatkan ridho Allah, harus ridho dengan Allah. Betul. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ridho Allah Tuhan kita. Kalau sudah ridho kepada Allah berarti semuanya. Ridho dengan takdirnya, ridho dengan rezekinya, ridho dengan perintah dan larangannya. Ridho. Dan ingat, faman rodiya falahur ridho, waman sakhito falahus sukhtu. Barang siapa yang ridho dengan ketentuan Allah, maka Allah ridho kepadanya. Tapi barang siapa yang marah, yang benci, yang murka dengan ketentuan Allah, boleh jadi Allah benci kepadanya. So, agar hati ini tenang, yang pertama adalah sikapnya ridho dengan ketentuan Allah. Menerima. Baru nanti yang kedua, I-nya adalah ikhlas. Allah tidak mungkin memberikan ujian kepada hambanya melebihi batas kemampuan hambanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan ingat, ketika ada sesuatu yang barangkali tak sesuai harapanmu, sikapnya apa? Ridho. Tapi cara kamu bersikap kepada Allah ikhlas. Karena Allah menguji hambanya. Yang dilihat bukan ujiannya. Tapi apa? Amal daripada hamba tersebut terhadap ujian itu. Alladzi khalaqal mauta
wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan sebagai apa? Ujian. Apa yang Allah lihat? Ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling baik di antara kamu amalnya, sikapnya. Ikhlas enggak? Oke. Kan kadang mohon maaf ya, kita itu deketin Allah pas lagi ada masalah. Betul. Iya enggak sih? Padahal ya kenapa harus nunggu ada masalah sih buat ngedeketin Allah? Bukankah orang yang bersama dengan Allah dalam setiap keadaan justru adalah orang yang bisa menemukan ketenangan dan kebaikan dalam hidupnya? Jadi sekarang kita udah ikhlas belum sih sama Allah tuh? Iya, betul. Kita udah bisa memberi yang terbaik gak sih sama Allah itu? Karena percayalah, saat kita memperbaiki hubungan dengan Allah, maka Allah akan perbaiki setiap urusan kita. Maka belajar ikhlas, Mbak Mila. Belajar memberi yang terbaik. Belajar untuk menyerahkan diri kita kepada Allah gitu. Jadi cara kita merespon apa yang Allah kasih itu yang akan Allah lihat ya? Iya. Bahkan bukan hanya pada respon. Prasangka aja itu menentukan. Maka dalam hadits qudsi Allah sampaikan, ana inda dhonni abdi bi. Aku tuh kata Allah sesuai prasangka hambaku. Jadi apa yang hambaku sangkakan terhadapku, itu jugalah yang aku berikan kepada hambaku. Jadi fasenya, jangankan respon sikap gitu loh. Iya. Hatinya dulu aja tuh harus prasangkanya gitu ya, dulu itu menentukan seperti apa. Betul. Maka ada bahasa begini. Apa yang kamu rasakan di hati menentukan apa yang kamu pikirkan. Ya. Apa yang kamu pikirkan menentukan apa yang kamu ucapkan. Apa yang kamu ucapkan menentukan apa yang kamu lakukan. Apa yang kamu lakukan itu menentukan apa yang jadi kebiasaan. Kalau sudah jadi kebiasaan menentukan karakter. Kalau sudah jadi karakter menentukan nasib dalam kehidupan kita. Boleh jadi kerangka takdir yang memang jauh sebelum kita lahir sudah ditentukan, itu semakin menguatkan hadirnya seperti apa tergantung respon hati, respon pikiran, respon sikap dan segala macam. Ya, betul. Maka belajar untuk lebih ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Baru nanti yang ketiga, sabar. Badai pasti berlalu. Pasti berlalu ya. Hujan pasti berhenti. Dunia nggak lama. Tapi sampai kapan biasanya begitu? Gitu kan? Iya kan, maksudnya kita tuh nggak sabar, nggak tahan. Orang yang bertanya sampai kapan, berarti pemahaman merasa dunia ini selamanya. Iya kan? Dan mohon maaf, orang yang selalu bertanya sampai kapan ini semua, berarti dia tidak melihat entah berapa banyak masalah yang Allah selesaikan sebelum masalah ini datang. Jadi saya suka bilang begini Mbak Mila, kalau ketemu orang ya, seberat apapun masalah yang sedang kita hadapi hari ini, sabar. Karena pada akhirnya akan selesai juga. Sebagaimana Allah selesaikan masalah-masalah kita yang kemarin. Berapa ribuan masalah yang kemarin selesai. Iya sih. Terus kenapa sih kita harus menyimpulkan gara-gara masalah ini seakan-akan Allah gak baik sama kita? Sabar. Makanya di dalam Al-Quran Allah berkali-kali ingetin kita tentang sabar. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang sabar. Apa itu sabar? Sabar itu menahan diri dan mengendalikan diri untuk tidak melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Sampai pada titik setelah kamu lewati semua, ridho, nerima, ikhlas, kamu tuh memberi dengan yang terbaik sama Allah. Sabar, kamu menahan diri agar tidak melenceng dari aturan Allah. Betul. Sampai nanti puncaknya kau bisa menemukan yang keempat, syukur. Sampai pada titik kita bilang begini, ya Allah, makasih ya untuk semua cerita yang engkau titipkan kepadaku. Kalau dulu gitu ya. Kalau dulu engkau gak nitipin skenario itu, mungkin sekarang aku gak bisa ngambil pelajaran ini gitu. Maka dalam hidup, kadang sekarang kita bilang, ya Allah kenapa begini? Nanti kita akan bilang, ya Allah untung dulu begitu. Masya Allah. Bukankah semua kejadian yang kita lewati kemarin selesai juga? Dan hari ini entah berapa hikmah yang Allah titipkan kepada kita.
karena kejadian di masa lalu dalam kehidupan kita. Masya Allah, betul sekali. Jadi RISS ya ahilman ya. Ridho, ikhlas, sabar dan syukur. Masya Allah. Itu aja kuncinya sebenarnya. Tapi ya itu tadi ya, butuh effort, butuh perjuangan juga. Tapi bukan berarti tidak mungkin. Iya. Ahilman, kita harus jeda dulu. Baik. Nanti kita lanjut lagi di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Hati Tenang Anti Galau. Ahilman, lanjut ya. Tadi kita sudah mendapatkan gambaran sedikit bagaimana kita harus bersikap dalam kondisi mungkin situasi hati yang lagi galau. Tapi biasanya Ahilman, kalau kita tuh menghadapi situasi-situasi seperti ini kan ada saja ya kita itu mungkin galaunya tadi berlebihan atau mungkin stres, burnout, macem-macem gitu ya. Terus misalnya kita curhat sama orang, itu sih karena kurang iman gitu. Tapi kan kadang-kadang itu bukan hal yang yang enak untuk didengar ya bagi orang yang sedang merasakan hati yang nggak enak ini gitu. Tapi apakah statement itu sepenuhnya bisa dibenarkan? Seperti apa? Iya, sebenarnya kalau mau lebih keras ya banyak, bukan hanya kurang iman ya, kurang tobat, banyak dosa gitu kan. Kurang syukur, macam-macam banyak gitu kan. Tapi ya apapun itu yang terjadi, kita harus memahami bahwa tidak ada satu musibah pun yang terjadi dalam hidup kita kecuali disebabkan oleh ulah tangan perbuatan kita. Wa ma asobakum mim musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Surat Asy-Syura ayat 30. Dan tidak ada satu musibah pun yang menimpa diri kamu sekalian kecuali disebabkan ulah tangan kamu sekalian. Wa ya'fu an katsir. Dan Allah sedang memaafkan lebih banyak kesalahanmu. Berarti sekarang memang cara pandang kita memahami ujian, memahami musibah itu harus lebih besar gitu. Saat Allah mengujimu, bukan berarti Allah membencimu. Justru karena Allah mencintaimu. Maka Allah titipkan ujian sebagai pesan cinta kepadamu. Allah sedang memelukmu, Allah sedang membelai kepalamu gitu. Allah sedang ingin membersamai hidupmu. Barangkali selama ini kita jauh dari Allah. Maka Allah titipkan ujian itu. Dan ya tidak ada persoalan ketika kita dibilang kurang iman, ya iya gitu. Justru pertanyaannya adalah kalau kita merasa kurang iman terus harus gimana gitu. Berarti kan tingkatin imannya, tambahin imannya, deketin Allahnya, lebih taat kepada Allah, lebih yakin ke Allah gitu. Nah, sampai pada titik kita tuh merasa bahwa ya udah semua akan baik-baik aja karena bersama dengan Allah. Jadi yang membuat orang itu jadi tambah rapuh karena dia tidak menjalaninya bersama Allah. Iya, betul. Jadi dia mengharapkan menyandarkan semuanya bukan kepada Allah ya. Bahkan mungkin pada diri sendiri. Gitu. Nah, itu yang bikin jadi rapuh. Bersandar ke makhluk salah. Kita juga makhluk kan? Iya. Karena ada istilah udah jangan berharap kepada manusia. Kan kita juga manusia gitu. Berarti berharap ke orang lain juga salah. Berharap ke kita sepenuhnya juga salah. Nah, kita ini kuat, kita ini hebat karena Allah bersama dengan kita. Nah, sekarang gimana cara mengundang Allah itu untuk hadir bersama dengan kita? Nah, itu poinnya. Maka sekarang keadaan sulitmu memang membuatmu ada di bawah. Tapi bukannya saat kamu di bawah, kamu lebih banyak waktu untuk bersujud dan meminta kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul. So, ini yang menjadi penting. Yang penting dari musibah itu bukan musibahnya, Mbak Mila. Iya. Tapi yang paling penting adalah hikmahnya. Dari musibah itu tambah membuatmu dekat sama Allah atau tidak. Iya. Bahkan mohon maaf, kalau kita mau lebih besarkan gitu. Jadi apapun yang ada di dunia ini semuanya adalah ujian. Ujian. Kaya, miskin, sehat, sakit, lapang, sempit. Itu ujian. Nah, ujian itu nanti jadi dua tuh. Akan jadi nikmat. Kalau dengan ujian membuat kita tambah dekat dan taat ke Allah. Dikasih kaya, tambah dekat ke Allah, nikmat.
Dan tapi mohon maaf, dikasih sulit pun, dikasih miskin pun, tapi dalam keadaan miskin itu masih tetap teguh yakin ke Allah, itu nikmat. Betul. Bukankah Bilal bin Rabah itu diuji dengan kemiskinannya? Ya. Tapi bukankah beliau mendapatkan kenikmatan dari rasa miskin hamba sahaya yang dia dapatkan? Kenapa dia nikmat? Karena dia masih bisa mengatakan ahad, ahad, Allah, Allah, Allah. Dan itu yang membuat dia disebutkan orangnya masih hidup, tapi sendal jepitnya sudah sampai di surga. Maka mohon izin, dikayakan belum tentu dimuliakan, dimiskinkan belum tentu dihinakan. Karena semuanya adalah ujian, akan jadi nikmat kalau tambah dekat ke Allah. Begitu sebaliknya. Kalau ujian itu membuatmu jauh dari Allah, itulah musibah yang sebenarnya. Dikasih kaya, tapi malah jauh dari Allah, gelisah nggak? Gelisah. Karena merasa dunia itu kayak nggak ada habisnya. Benar. Dikejar-kejar dunia. Gitu. Gelisah. Tapi juga nggak bisa bilang gini, kaya tidak menjamin kebahagiaan. Apalagi miskin. Tapi dalam konteks ketika jauh dari Allah, kaya kalau jauh dari Allah gelisah, betul. Ya apalagi susah jauh dari Allah tambah susah lagi gitu ya. Jadi indikatornya bukan itu. Indikatornya adalah semua adalah jalan yang membuat lo bisa makin dekat dengan Allah. Berarti pertanyaannya begini, yang ngasih tenang itu siapa? Allah. Bukan harta yang banyak. Bukan. Yang ngasih tenang itu siapa? Allah. Bukan pangkat jabatan yang tinggi. Jadi kalau sekarang ada orang dikasih pangkat, dikasih jabatan, tapi nggak tambah dekat ke Allah, itu yang bikin dia tidak mendapatkan kebaikan. Betul. Rumah tangga, tujuannya dekat ke Allah. Kalau dengan adanya pasangan tidak membuat kita dekat ke Allah, itu maka mohon maaf, biasanya jadi musibah. Seseorang itu akan diuji dari sesuatu yang paling dia cintai dan paling dekat dalam hidupnya, selama tidak membuat dia dekat ke Allah. Ini Masya Allah pembahasannya. Tapi kita tidak terasa waktunya sudah habis. Ahilman, Insya Allah nanti kita akan sambung lagi ya di episode-episode berikutnya. Tapi Masya Allah hari ini saya mendapatkan banyak insight, banyak pencerahan. Mudah-mudahan para pemirsa yang sekarang mungkin sedang merasakan hati yang galau, sedikit banyak nanti setelah mendengarkan tausiahnya dari Ahilman ini ada sedikit kelegaan ya. Tahu bagaimana harus bersikap, itu yang paling penting. Supaya itu tadi mengejar RISS tadi ya. Masya Allah. Ahilman sehat-sehat selalu. Amin, insya Allah. Untuk bisa terus berbagi ilmu dengan kita. Nah pemirsa, saya sudah jumpa kita kali ini dalam program Gapai Kemuliaan. Semoga kajian hari ini membawa manfaat, membawa berkah dan menjadi wasilah bagi kita untuk menjadi hamba Allah yang lebih bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah senantiasa mudahkan kita semua dalam menuntut ilmu syar'i. Saya Mladia Rahma dan juga Ustadz Hilman Fauzi undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.